إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي عليه الصلاة والسلام الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bersyukur pada Allah, malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa bersama, semoga Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun, dibimbing sehingga insya Allah mengarahkan kita semua Kabupaten Morowali menuju kabupaten yang penuh dengan kesejahteraan, sejahtera bersama, berkeadilan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk ekspresi cinta kita, bahagianya kita, gembiranya kita atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin saja kalaulah tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin malam ini kita tidak akan melihat hal seperti ini. Dan harapan kita semua dengan dasar cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nantinya kita berharap akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan bangkitkan kita semua bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah. Ada orang yang tidak cinta kepada Nabi, bagaimana mau masuk ke dalam surganya Allah? Sedangkan di pintu surga ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini berapa banyak orang yang terbakar hatinya. Kenapa kamu buat maulid Nabi? Ada Pak yang tidak suka Pak, dan terbakar hatinya hari ini melihat hal seperti ini. Ternyata kita begitu senang, kita begitu gembira. Dengan apa? Dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi. Inilah perintah Allah di dalam Al-Quran. Ini bukan diada-adakan. Ini perintah Allah Rabbul Alamin. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan, Muhammad katakan bifadlillah. Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan al-fadl, fadlullah di sini adalah ilmu Al-Qur'an, wa birahmatihi, dan rahmat di sini adalah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika, maka dengan ini falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira. Maka ini adalah bentuk kegembiraan kita dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, di pabrik mana saja, kalau buat sesuatu produk, maka pasti ada bukunya. Tapi kira-kira kalau hanya buku tanpa ada orang yang langsung menjelaskan buku tersebut, kira-kira bagaimana? Pasti akan salah. Maka Al-Quran ada, dan yang menjelaskan Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkahi dengan hujan yang luar biasa. Quhita ahlul Madinah, saya teringat satu kisah di zaman Nabi. Quhita ahlul Madinati qahtan syadidan. Di zaman Nabi itu di Madinah terjadi musim kemarau yang luar biasa. Fasyakau ila Aisyah, maka mereka melaporkan hal tersebut kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Unzuru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kamu lihat, pergi datangi
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faj'alu minhu quwayan ila sama, dan buatlah lubang dari kubur Nabi itu mengarah ke atas langit. La yakunu bainahu wa bainas sama'i saqfun, jangan sampai ada yang mengantarai, ada saqfun, ada atap yang menghalangi antara kubur Nabi dengan langit. Dibuka, hadirin yang mulia, famaru, maka mulai dia hujan, mataran syadidan, turun hujan yang begitu lebat. Padahal saat itu musim kemarau, sampai akhirnya nabatil ashab wa samunatil ibil. Padahal saat itu musim kemarau, tapi dengan turunnya hujan, dengan keberkahan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tanaman mulai tumbuh kehijau-hijauan, dan kemudian pada saat itu unta-unta mulai gemuk kembali, hatta tafattaqat minasyahmi, sampai-sampai unta-unta tersebut mau pecah seperti lemak, begitu banyaknya yang ada di badan unta-unta tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak dengan kedatangan beliau begitu banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memadamkan api Persia, bahkan meruntuh dan menggoyangkan singgasana orang Romawi. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keberkahan ada di mana-mana. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Utsman bin Abil As, ibunya melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunda Aminah. Dia kata, saya lihat pada saat itu, fama syai'un anzuru ilal bait, tidaklah sesuatu saya melihat di dalam rumah pada saat itu illa nur, kecuali semuanya penuh dengan nur. Wa inni la anzuru ilan nujum, dan saya melihat ke atas langit, saya melihat bintang-bintang di langit. Tadunu, dia mulai mendatangi, mendekat, hatta la akunna la yaqan alayya, sampai saya akan mengatakan dia akan menindis saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang badui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahkan tentang kerasulannya, seorang badui, orang kampung datang membawa satu biawak yang sudah mati. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kalau biawak ini dia berbicara dan bersaksi atas kerasulanmu, maka saya pun akan masuk ke dalam Islam. Hadirin yang mulia, Allah perlihatkan kebesarannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memanggil, ya Dhab, wahai biawak. Biawaknya langsung hidup. Dia katakan, labbaik wa sa'daik ya man wafa yaumal qiyamah, saya datangi, saya penuhi panggilanmu wahai zat yang denganmu hari kiamat nanti akan terhiasi. Maka Rasulullah katakan, man ta'budu, siapa yang engkau sembah? Maka biawak tadi berkata dengan fasihnya, dia mengatakan, man fis sama'i arshuhu, menyembah Allah zat yang arasnya ada di langit, wa fil ardi sultanuhu, bumi, wa fil bahri sabiluhu, yang di lautan jalannya, wa fil jannati rahmatuhu, di dalam surga rahmatnya, wa fil nari iqabuhu, dan di dalam neraka balasan berupa azabnya. Nabi tanya, man ana, saya siapa? Maka biawak itu berkata dengan fasihnya, anta rasulu rabbil alamin, engkau adalah pesuruh Rabb semesta alam, wa khatamun nabiyyin, dan engkau adalah penutup para nabi. Dan dia katakan, la attabi'u atharan ba'da hin. Orang Badui tadi setelah melihat hal tersebut, dia katakan, la attabi'u ba'da hin, setelah ini tidak ada yang saya ikuti kecuali engkau ya Muhammad. Hari ini laqad ji'tuka, saya telah datang kepadamu, wa ma ala dhahril ardi abghadu ilayya minka, sesungguhnya yang paling saya benci di muka bumi sebelum saya datang ke sini, yang paling saya benci adalah engkau wahai Muhammad. Wa inni la uhibbuka bidakhili wa khariji
wa sirri wa alaniyati. Tapi sekarang orang yang paling saya cintai adalah engkau wahai Muhammad. Lahirku, batinku, tersembunyiku ataupun terang-terangan, saya cinta kepadamu wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini kecuali memberi salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terdekat dengan Rasulullah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, mengatakan bahwa kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Saya bersama Nabi Muhammad di Makkah. Fa kharajna fi ba'dhi nawahiha. Maka saya bersama Nabi keliling di pinggiran kota Makkah. Wa mastaqbalahu jabalun wala syajarun illa wa huwa yaqul. Dan tidak ada satu batu ataupun satu kayu, satu pohon kecuali semua berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka hari ini kenapa kita tidak cinta kepada Nabi? Hari ini kenapa kita tidak mau ikut Nabi? Kalaulah hari ini berapa banyak perahu-perahu yang ada yang mengatakan kami tidak bisa terpisahkan dengan perahu tersebut, maka naiklah di perahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin sampaikan dua buah hadis berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah dan saya selesaikan pembicaraan saya malam ini. Pertama, orang yang terdekat dengan Nabi adalah Sayyidina Anas radhiyallahu an, karena pernah bersama Nabi berkhidmah melayani Nabi selama 10 tahun di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah didengarkan kata ataupun mau mengeluh ataupun memarahi, apalagi membentak orang di rumah. Dia katakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharal laun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki warna, wajah, bentuk rupa yang begitu cemerlang, indah betul dilihat, sehingga Hasan bin Sabit, syairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wa ahsana min kalam tarakattu aini wa ajmala min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada mata saya yang pernah melihat yang seindah engkau. Tidak ada satupun manusia yang terlahirkan yang lebih indah dari engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau terlahir dalam keadaan jauh dari aib dan kekurangan, seolah-olah engkau terlahir sesuai dengan kehendakmu sendiri. Azharal laun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a. Rasulullah kalau berjalan menundukkan pandangannya supaya kita tahu kita ini dari tanah akan kembali ke tanah, dan kemudian akan dikembalikan lagi untuk kedua kalinya dibangkitkan dari tanah, supaya tidak lahir sifat sombong dalam diri kita. Berapapun harta yang Anda miliki, apapun jabatan yang Allah berikan kepada kalian, tapi jangan sampai menghadirkan kesombongan di dalam hati. Kenapa? Fala tatakabbaru ala ibadi fi hasabin wala malin, kata Allah. Sekali-kali kamu jangan sombong di hadapan hamba-hambaku disebabkan karena keturunanmu, disebabkan karena hartamu. Fatakunu alayya ahwana minadzar. Karena apabila kamu ada kesombongan dalam hatimu, maka kamu lebih hina daripada semut. Innal mutakabbirina fid dunya. Orang yang takabur di dunia ini, aj'aluhum yaumal qiyamati misla dzar. Maka kami akan jadikan nanti pada hari kiamat seperti semut yang kecil. Ya'tahumun nas kama kanatil bahaimu tata'u fid dunya. Dia akan diinjak-injak oleh manusia pada hari kiamat nanti, seperti di dunia ini semut diinjak oleh hewan-hewan ternak. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Di situ dalam tafsir disebutkan Allah Subhanahu wa taala amara nabiyahu, Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bimakarimil akhlak, amara bitawadhu'i Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi supaya memiliki sifat tawadhu seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ikhlasi Musa, punya sifat ikhlas seperti Nabi Musa alaihi salam. Wa ibadati Zakaria, punya sifat ibadah seperti Nabi Zakaria. Wa ismati Yahya, punya sifat kesucian seperti Nabi Yahya. Wa zuhdi Isa, dan seperti zuhudnya Nabi Isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam.
hadhil makarim, ini akhlak-akhlak yang ada dalam nabi-nabi terdahulu, ijtama'at fir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua terkumpul di dalam diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teladan sempurna adalah nabi. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala an, karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tangan yang begitu lembut. Masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya sudah pernah menyentuh sutra yang tebal ataupun tipis, tapi tidak mampu menyaingi kelembutan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti Nabi tidak kerja di rumah. Ingat, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi, ay fi khidmati ahlihi. Sesungguhnya Rasulullah di rumah senantiasa membantu, berkhidmat, melayani istri-istrinya. Idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Tapi kalau tiba waktu salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan rumah, pergi ke masjid untuk salat. Pelajaran buat kita semuanya. Jangan lupa, sesungguhnya kita memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kisah yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Dalam perang Khandaq pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menggali parit, maka ada satu batu yang sangat keras. Maka saat itu tidak ada yang bisa membongkar batu tersebut. Mereka laporkan kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, nanti saya yang turun sendiri. Nanti saya yang akan membongkar batu tersebut. Allahu Akbar. Datang Nabi, ketika dibuka baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat ternyata di perut Nabi ada diikat 3 batu, menandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhari-hari tidak makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memukulnya, maka batu itu pun hancur. Kemudian setelah itu Sayyidina Jabir pulang ke rumah, melihat keadaan Nabi, sangat kasihan kepada Rasulullah. Dia pulang dan sampaikan kepada istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah? Dia katakan ada anak kambing dan ada gandum. Maka kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, masaklah, saya akan panggil Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah, disampaikan hajat tersebut. Rasulullah katakan, ada berapa banyak makanan? Sekian-sekian diceritakan oleh Sayyidina Jabir. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, mari kita pergi ke rumahnya Jabir, yang hanya untuk 4-5 orang. Tapi Nabi panggil semua sahabat datang ke rumahnya Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia katakan kepada istrinya, mati kita, ini kita kedatangan sahabat yang begitu banyak. Maka setelah itu Rasulullah katakan, jangan angkat itu belanga, tutup saja, nanti saya akan bagi-bagikan roti dan daging kambing tersebut. Allahu Akbar. Setelah dibagi oleh Nabi SAW sendiri, Masya Allah, semua sahabat, entah ratusan ribuan, semua makan. Allahu Akbar. Kemudian tersisa lagi, dikatakan, wahai Jabir, makanlah engkau dengan istrimu, dan kalau masih ada sisanya, bagikan kepada orang lain. Pelajaran pertama, bahwasanya Rasulullah hidupnya sederhana. Kesederhanaan Nabi luar biasa. Baju sederhana, makan sederhana. Bahkan kalau tidak ada makanan, hari itu pun berpuasa. Mudah-mudahan kesederhanaan ini ada dalam diri kita semua. Kemudian yang kedua, leadership Rasulullah SAW. Kalau ada masalah, Rasulullah turun tangan. Tidak pernah hanya nyuruh. Rasulullah SAW turun, langsung perlihatkan. Dan Rasulullah SAW langsung memperlihatkan kepada para sahabatnya. Ini mudah-mudahan sifat ini ada dalam diri kita. Kita hidup baik di keluarga, ya, di masyarakat kita. Bukan kita hanya menyuruh orang lain. Yakhdimu nafsahu. Itulah tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengkhidmati diri beliau sendiri. Dan kalau ada masalah, beliau yang turun langsung. Kemudian yang ketiga adalah sifat kebersamaan. Nah, mudah-mudahan kita sejahtera bersama dengan sifat ini. Walaupun kita lapar sekalipun, tapi jangan lupa ada saudara-saudara kita mungkin yang lebih membutuhkan. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang paling baik di muka bumi. Seorang sahabat katakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, uridu an akuna khairan nas. Saya ingin menjadi orang yang paling baik dari semua manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun nafi'an takun khairan nas. Jadilah kamu orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang terbaik di muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan sifat-sifat yang mulia ini, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk meneladani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan, dan kita berharap insyaallah mendapatkan syafaat beliau sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al jannah, surga kata Nabi, diharamkan hurrimat alal anbiya, diharamkan kepada para nabi hatta adkhulaha, sampai saya masuk ke dalam surganya. Wa hurrimat alal umami, dan diharamkan untuk umat-umat terdahulu hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku duluan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan nikmat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan disebabkan karena kecintaan kita kepada Nabi, insyaallah negeri kita, kampung kita, kabupaten kita akan semakin sejahtera, insyaallah semakin adil, dan insyaallah semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari sampai kita berjumpa kepada Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Benar datang dari Allah, salah itu dari diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.